Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang metodologi pengembangan sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Irfan Perdana Effendi dari kelas TI 2C dengan NIM 190102023 dengan dosen pembimbing Bapak Agus Susanto, Eskom Enkom. Metode yang pertama akan saya jelaskan adalah metode Agile. Pengertian dari metode Agile. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development ini juga merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Di dalam metode Agile ini terdapat nilai penting, yaitu memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas, dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Di dalam Agile Development terdapat 7 tujuan. Di antaranya yaitu: pertama, ada High Value and Working App System. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual yang tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting adalah menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Kedua, Iterative Incremental Evolutionary. Yang dimaksud di sini adalah menjadikan metode yang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan berjangka pendek. Next, yang ketiga ada Cost Control and Value Driven Development, mana bertujuan proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user, dan tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses. Yang keempat ada High Quality Production. Apa yang dimaksud dari tujuan ini adalah untuk kualitas produk perangkat harus tetap terjaga dengan baik, meskipun dengan waktu dan biaya yang terbatas. Yang kelima, Flexible and Risk Management. Fleksibel yang dimaksud adalah dapat melakukan pertemuan dengan klien kapanpun sehingga fungsionalitas produk tetap terjaga. Dan yang terpenting yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan pada sebuah program maupun produk sebelum proses deploy aplikasi. Yang keenam, ada collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu komunikasi yang baik antar tim developer. Yang ketujuh, ada Self-Organizing, Self-Managing Teams. Maksud dari ini adalah pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer adalah menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga tidak terjadinya miskomunikasi. Nah,
Di dalam Agile Development juga terdapat beberapa jenis. Berikut jenis dari pengembangan perangkat lunak yang menggunakan Agile. Yang pertama, ada Adaptive Software Development atau ASD. Kedua, Agile Modeling atau AM. Ketiga, Crystal. Yang keempat, Dynamic System Development Method atau disingkat DSDM. Yang kelima, Extreme Programming atau disingkat XP. Yang keenam, Future Driven Development atau FDD. Yang ketujuh, Rational Unified Process. Yang kedelapan, Scrum Methodology. Apa sih manfaat dari Agile Development? Di sini Agile Development memberikan tiga manfaat, tiga sisi manfaat. Yang pertama dari sisi klien, manfaatnya itu dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambah atau mengubah fitur pada aplikasi sebelum dirilis. Nah, ini dari sisi klien. Yang kedua, dari sisi manajer. Di sini manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari segi vendor juga mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ini dari sisi developer sendiri. Manfaatnya itu dapat meningkatkan produktivitas setiap departemen. Karena setiap tim dapat melakukan pekerjaannya tanpa harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Nah, kelebihan dari Agile Development. Yang pertama, kelebihannya itu proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan sumber yang besar. Yang kedua, perubahan yang apabila terdapat perubahan di sini dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan si klien. Yang ketiga, di sini klien bisa memberikan feedback kepada tim development atau pengembang dalam proses pembuatan program. Nah, di Agile Development juga ada kekurangannya. Yang pertama, Agile Development sendiri itu tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen, karena komitmen di sini sangat diperlukan untuk menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Yang kedua, development ini tidak bisa dikerjakan dengan jumlah tim yang besar. Lebih dari 20 orang itu sudah tidak bisa dikerjakan karena agak susah juga nanti untuk mengurus timnya. Yang ketiga, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena dapat berubah sewaktu-waktu itu karena permintaan klien juga bisa berubah ataupun adanya tambahan dari klien. Nah, metode kedua yang akan saya bahas ini adalah metode Scrum. Pengertian dari metode Scrum. Apa itu sih Scrum? Scrum merupakan metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile tentang menjalankan dan mengelola sebuah proyek. Ya, seperti sebelumnya tadi, metode Scrum ini termasuk ke dalam salah satu jenis metode Agile Development. Dengan metode ini, kita bisa mengelola segala macam proyek seperti pembuatan software, hardware, website, marketing, hingga event planning. Nah,
Di dalam metode Scrum sendiri juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu kita harus menentukan tim Scrum. Tentukan terlebih dahulu tim Scrum. Dalam menentukan tim Scrum harus beranggotakan 5-9 orang. Setiap anggota harus memiliki skill masing-masing. Semua anggota juga harus bekerja sama dan bertanggung jawab dalam memproduksi produk yang akan dipresentasikan. Yang kedua, tentukan waktu sprint. Apa sih sprint itu sendiri? Sprint adalah tenggang waktu yang berlangsung antara 7 dan 30 hari atau 4 minggu. Nah, di dalam kita menentukan waktu sprint, kita harus menentukan waktu deadline dalam sebuah meeting perencanaan sesuai komitmen tim untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, pada tahap ini, segala perbaikan akan dikerjakan agar dapat direncanakan pada sesi sprint berikutnya. Ketiga, itu tunjuk seorang Scrum Master. Siapa itu Scrum Master? Scrum Master adalah seorang katalisator untuk sebuah kelompok Scrum. Tugas dari Scrum Master sendiri adalah memastikan bahwa kelompok Scrum bekerja secara efektif dan efisien. Scrum Master bisa disebut juga sebagai manajer proyek dalam tim. Tetapi Scrum Master di sini tidak boleh mendikte apa yang dikerjakan dan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan micromanagement. Scrum Master di sini membantu tim dalam merencanakan pekerjaan sprint yang akan datang. Itu juga termasuk tugas dari Scrum Master. Yang keempat, tunjuk pemilik produk atau product owner. Product owner di sini merupakan seseorang yang dapat bertanggung jawab untuk memastikan tim menghasilkan sebuah produk atau produk yang bisa dipresentasikan atau dipasarkan ke bisnis, klien, atau siapapun yang menginginkan hasil proyek tersebut. Nah, product owner sendiri biasanya menuliskan persyaratan sehubungan dengan apa yang diinginkan dari produk tersebut dalam bentuk sebuah cerita. Kemudian memprioritaskan poin-poin tertentu dalam proses pembuatan dan memasukkannya ke dalam product backlog. Tahapan yang kelima, buat product backlog awal. Product backlog adalah daftar keinginan yang berupa semua cerita pengguna yang diharapkan dapat dibuat dan diselesaikan dalam proyek tersebut. Yang keenam, rencanakan dan mulai sprint. Berdasarkan dari prioritas backlog, sebuah tim dapat mulai mengambil item dari daftar yang paling atas. Kemudian, tim melakukan brainstorming atau melakukan mencurahkan pendapat dari masing-masing anggota tim dan kemudian diputuskan ke dalam daftar tugas dan juga memutuskan daftar tugas itu sendiri. Yang apabila di sini semua anggota tim setuju, sprint dapat dimulai. Tahapan yang terakhir, tutup dan mulai sprint berikutnya. Jika batas tenggang waktu telah tiba dan semua pekerjaan yang direncanakan sudah selesai,
tim berhak memutuskan pekerjaan selanjutnya dan akan dipindahkan ke sprint berikutnya atau tetap berada di dalam backlog. Kelebihan dari metode Scrum. Di sini kita bisa mengelola proyek atau bisnis menjadi lebih efisien serta membuat cara kerja tim menjadi lebih efektif dan terfokus. Metode ini bisa menjadi solusi untuk proyek yang kerap tertunda-tunda. Kesimpulannya, dari kedua metode tersebut yaitu metode Agile dan Scrum dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa kedua metode ini merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam ekosistem software development. Dengan kata lain, di sini Scrum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan Agile. Jadi, dengan menggunakan kedua metode ini, kita bisa lebih efisien dan efektif dalam mengelola suatu proyek hingga mencapai tujuan atau menghasilkan suatu produk. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan dari apa yang saya jelaskan. Apabila dari saya ada salah kata dan juga kekurangan dalam kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.